Kakek dan nenek ini romantis banget tuh. Walaupun mereka udah tua, mereka masih seneng ngedate, main capit boneka gitu. Terus di tempat itu ada pasangan muda nih. Tiba-tiba cowoknya tuh ngeluarin cincin untuk si cewek. Si nenek yang melihat itu pun jadi pengen punya cincin juga. Si kakek sadar dan dia tuh sebenarnya juga pengen ngewujudin keinginan nenek. Tapi beberapa hari kemudian belum sempat si kakek ngasih cincin, si nenek malah masuk rumah sakit. Kakek ini sedih banget sampai akhirnya dia jatuh sakit juga. Dan di saat itu dia minta satu kamar sama si nenek, orang yang sangat dia cintai. Di situ mereka udah sama-sama terbaring lemah. Terus si kakek ngeluarin cincin tuh buat si nenek. Terus cincinnya dipakein tuh sama si kakek ke jari tangan si nenek. Dan mereka berjanji untuk terus bersama sampai akhir hayat. Kakek dan nenek ini benar-benar wujud cinta sejati nggak sih guys? Bahkan mereka menutup usia di waktu yang bersamaan loh. Kurir paket ini tuh ngeselin banget. Dia nggak peduli sama paket-paket yang dia bawa. Bahkan ada yang dia asal jatohin, terus dia tendang-tendang juga tuh. Terus pas ada yang komplain gara-gara paketnya nggak nyampe-nyampe, bukannya diantar dengan cepet, dia malah emosi dong. Terus malah dia injek-injek dong paketnya. Parahnya lagi, bahkan dia suka membuka paket-paket orang teman-teman. Ada nih yang dapat kiriman buah, malah dia buka dong. Terus dia dengan seenaknya makan buah tersebut. Bahkan saat ada pelanggan yang langsung protes nih, dia nggak mau minta maaf. Dia nggak merasa bersalah sama sekali. Sampai suatu hari, saat dia lagi kerja nganter-nganter paket nih, dia ngelihat di lorong ada sebuah paket besar. Dan ternyata di dalam paket itu banyak banget terdapat uang. Dia bahkan udah punya niat buat ngambil uang tersebut, walaupun dia tahu itu bukan punya dia. Ternyata itu sebuah jebakan teman-teman. Dia kena azab nih, ada orang yang mendorong dia masuk ke paket. Kurir tersebut akhirnya masuk ke dalam box kardus paket. Terus habis itu dipasangin segel sampai dia nggak bisa keluar sama sekali. Anak cowok ini mau ngasih uang ke pengemis, tapi ibunya malah ngelarang. Si ibu nyuruh dia tutup mata aja, kalau ada yang butuh bantuan gak usah ditolongin. Habis itu di supermarket, anak ini lihat cowok yang lagi maling tuh. Lagi-lagi ibunya nyuruh dia tutup mata, dia disuruh diem aja padahal udah ngelihat semua kejadian itu. Hari berikutnya pas malam-malam, dia ngelihat cowok yang kemarin maling itu lagi ngejahatin seorang cewek. Tapi sesuai pesan ibunya, kali ini dia nutup mata dong. Dia harus pura-pura kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Besoknya waktu lagi jalan sama ibunya, anak ini akhirnya nutup matanya terus dong. Ibunya jadi kesel deh, tapi tiba-tiba si cowok jahat bawa kabur anak itu, diculik. Habis itu ibunya langsung teriak minta tolong, tapi semua orang malah nutup mata. Gak ada yang mau peduli dengan kejadian itu, dan kali ini gak ada yang mau nolong si ibu. Sampai tiba-tiba kakek pengemis yang waktu itu muncul nih. Dia langsung nyelamatin anak kecil itu, karena ingat dulu tuh dia pernah dikasih sebuah koin. Makanya jadilah orang baik. Jangan lupa nolong orang yang butuh bantuan ya guys. Anak cowok ini punya saudara perempuan yang berprestasi banget. Pialanya ada banyak banget, sementara si cowok itu belum pernah menang lomba apapun. Tapi si cowok tetap mau coba-coba. Dia mau ikut pertandingan kungfu kayak adik ceweknya. Di jalan dia tuh merhatiin kalau ayahnya itu sayang banget sama adik perempuannya ini. Dan seperti biasa adik ceweknya menang dalam lomba kungfunya. Dia dapat piala yang besar banget. Ayahnya bangga banget tuh sama adiknya, di foto-foto gitu. Terus tiba gilirannya buat si cowok ini untuk maju ke lomba. Tapi si ayah kayak gak peduli gitu. Padahal di depan juri anak cowok ini udah menampilin kemampuannya yang terbaik. Tapi dia hilang fokus nih saat ngelihat ayahnya itu bukannya merhatiin dia, malah asyik banget sama handphonenya, sibuk sendiri. Untung dia bisa balik fokus nih, dia lanjutin gerakan kungfunya buat turnamen tersebut. Walaupun gak sempurna, dia berhasil mendapatkan penghargaan juga. Dia berharap ayahnya bangga, tapi lagi-lagi si ayah malah sibuk nerima telepon. Anak cowok ini kecewa sih, tapi dia nggak iri kok sama saudara perempuannya. Karena dia udah ngasih semua yang dia mampu, yang terbaik, yang dia lakukan. Cowok ini kesel nih sama teman kantornya, jadi dia hapus kontak nomornya di handphonenya dia. Anehnya, pas besoknya dia nyampe kantor, orang yang dia hapus kontaknya itu nggak kelihatan.
Bahkan saat dia tanya sama teman kerjanya nih, orang yang dihapus kontaknya itu seakan terlupakan, kayak nggak pernah ada orang itu. Karena dia kebanyakan ngobrol, dia malah dimarahin nih sama bosnya. Terus dia jadi kepikiran, dia pengen nyoba lagi. Kali ini dia pengen ngapus kontaknya bos yang jahat itu. Dan hal yang ajaib terjadi, si bos langsung menghilang. Ternyata tiap cowok ini menghapus kontak dari nomor handphone yang dia bawa, orang tersebut bakal menghilang dari dunia nyata. Dia jadi ketagihan, dia jadinya menghapus-hapus semua kontak orang kantor yang nyebelin. Dia bahkan ngapus kontak mantan pacarnya. Awalnya dia tuh ngapus-ngapus kontak orang yang gak dia suka. Tapi karena dia udah ketagihan, akhirnya dia menghapus banyak banget kontak lainnya. Terus habis itu dia keluar nih, karena dia pengen beli makan. Ibu-ibu yang jual makanan malah nyuekin dia tuh. Padahal cowok ini udah teriak-teriak tuh. Bahkan dia deket-deketin tuh orang-orang di jalan. Tapi semuanya cuek sama dia, seolah-olah gak ada yang melihat dia. Sampai akhirnya ada sepeda yang lewat dan dia nembus cowok ini. Akhirnya dia sadar, sekarang tuh gilirannya dia menghilang.